Berikut yang pertama ada Putri Permatasari, Rafa Kansa, Zahira Embun, Mariska Amalia, dan Kamila Rahmatiana. Assalamualaikum semuanya, selamat malam. Perkenalkan, nama aku Monika Cecilia Chandra dari kelompok 5 sebagai pembukaan. Dan saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya dari kelompok 5. Yang pertama ada Kamila Rahmatiana, Mariska Amalia, Rafa Kansa, Putri Permatasari, dan Zahira Embun. Kami di sini akan menjelaskan mengenai ukuran penyebaran data. Yang pertama, berikut beberapa jenis ukuran penyebaran data. Yang pertama ada jangkauan, yang kedua ada jangkauan antar kuartil atau hamparan, yang ketiga ada simpang kuartil, yang keempat ada simpang rata-rata, yang kelima ada ragam atau variasi, dan keenam ada simpang baku. Pertama adalah jangkauan. Jangkauan atau range adalah selisih antara nilai data terbesar dan nilai data terkecil. Rumusnya adalah jangkauan atau range sama dengan nilai data terbesar dikurangi dengan nilai data terkecil. Data berkelompok. Jangkauan data berkelompok dihitung dari selisih antara nilai tengah kelas maksimum dengan nilai tengah kelas minimum. Yang kedua, jangkauan antar kuartil atau hamparan adalah selisih antara jangkauan antara kuartil ketiga dengan kuartil pertama. Kuartil merupakan pembagian sejumlah data terurut menjadi sama banyak untuk setiap bagian. Setiap bagian dipisahkan oleh nilai kuartil yang meliputi kuartil bawah, tengah, dan atas. Rumusnya yaitu jangkauan kuartil sama dengan kuartil atas dikurangi kuartil bawah. Contoh soal yaitu jangkauan data 1, 3, 4, 12, 14, 13, 14, 2, 1, 4, 5 adalah jangkauan kuartil sama dengan 14 kurang 1 sama dengan 13. Simpangan kuartil. Simpangan kuartil atau rentang semi antar kuartil adalah setengah kali jangkauan antar kuartil. Bentuk-bentuk simpangan kuartil mempunyai 4 bagian yang sama bagian dalam membagi data atau R. Kuartil 1 sama dengan kuartil bawah yang membagi 1/4 data. Kuartil tengah atau bisa disebut juga dengan median membagi 1/2 data. Dan yang terakhir kuartil atas membagi 1/4 data. Lalu yang keempat ada simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata atau deviasi mean adalah rata-rata jarak antara nilai-nilai data menuju rata-ratanya. Simpangan rata-rata termasuk ke dalam ukuran penyebaran data, seperti halnya varian dan standar deviasi. Kegunaannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh nilai data menyimpang dari rata-ratanya. Di simpangan rata-rata dibagi menjadi dua. Yang pertama ada data kelompok. Rumus data kelompok yaitu simpangan rata-rata sigma n atau I sama dengan 1, harga mutlak dari XI dikurangi rataan X dibagi dengan banyaknya data. Lalu yang kedua ada data kelompok. Rumus dari data kelompok yaitu simpangan rata-rata sigma n atau I sama dengan 1 FI harga mutlak XI dikurang harga rata-rata X lalu dibagi dengan frekuensi total. Yang kelima ada ragam atau variasi. Varian adalah ukuran-ukuran keragaman atau varian data statistik yang paling sering digunakan. Ada dua data, yaitu data tunggal dan data kelompok. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang rumus data tunggal. Yang pertama ada S kuadrat sama dengan sigma data, I sama dengan 1, dituliskan data ke I dikurangin rataan hitung dipangkatkan 2 dan dibagi total hitungannya. Atau S kuadrat sama dengan sigma data I sama dengan 1 FI dan dimasukkan data ke I dikurangin rataan hitung dipangkatkan 2 dan dibagi total hitungannya. Dan rumus data kelompok ialah S kuadrat sama dengan sigma kelas interval
FI dan dimasukkan data ke I dikurangi ratahan hitung pangkat 2 per sigma kelas interval I sama dengan 1 frekuensi. Akhir ada simpangan baku. Simpangan baku atau S ini merupakan suatu nilai yang menggambarkan persebaran data kelompok dari rata-ratanya. Semakin besar nilai simpangan baku, maka semakin besar variansi ataupun jarak-jarak dari data nilainya. Yang pertama ada data tunggal, rumusnya S sama dengan akar S kuadrat sama dengan akar sigma data I sama dengan 1 kelas data ke I dikurangi ratahan hitung dipangkat 2 per total hitungannya. Atau S sama dengan akar sigma data I sama dengan 1 frekuensi data ke I dikurangi ratahan hitung kuadrat per total data atau frekuensinya. Dan yang terakhir ada data kelompok dengan rumus S sama dengan akar sigma kelas banyak interval I sama dengan 1 frekuensi titik tengah kelas interval dikurangi dengan ratahan hitung dipangkatkan 2 dan dibagi menjadi sigma kelas interval I sama dengan 1 frekuensi. Selesai sudah penjelasan kami dari kelompok 5 mengenai ukuran penyebaran data. Semoga kalian, teman-teman semua mengerti. Atas penjelasan kami ucapkan terima kasih.